Orang yang percaya diri tidak terpengaruh penilaian orang lain. Novelis terkenal Korea, Park Kwon-seo, memulai debut dengan novel berjudul The Naked Tree pada usia 40 tahun melalui kontes. Novel itu berkisah tentang Park Soo-geun, seorang pelukis yang ditemuinya dalam pasukan tentara Amerika di masa perang. Para juri memuji The Naked Tree. Tetapi mereka juga berkata bahwa Park Kwon-seo akan menjadi penulis yang hanya akan tenar sesaat. Kata mereka, buku pertama ini akan menjadi buku terakhir karena penulis hanya berkisah tentang pengalamannya sendiri. Para juri yang memilih karyanya bahkan tidak menghadiri acara penghargaannya. Dalam esai berikutnya yang ia tulis, Beautiful Things in the World, Park Kwon-seo menyatakan bahwa ia sebenarnya berharap menerima ucapan hangat dari para penulis senior dan merasa kecewa karena hal itu tidak terjadi. Ketika teringat ramalan buruk di awal karirnya, ia pun sempat bertanya-tanya apakah hal itu akan menjadi kenyataan. Ia juga tidak dihubungi penerbit manapun setelah memenangkan penghargaan. Tetapi ia tidak menyerah dan Tonis menulis novel berjudul Who Ate Up Alte Shinga, Is the Mountain Really There, A Very Old Joke, juga. Kumpulan cerpen berjudul Teaching About Shame, Materes Garden, Night Illustration, The Lonely You, lah terus menulis tentang pengalaman di masa perang, kehidupan kelas menengah, dan kenangan-kenangan diri sebagai wanita sampai akhirnya meninggal dunia akibat kanker. Pada tahun 2011 Park Kwon-seo menerima penghargaan dalam bidang sastra untuk pencapaiannya. Hal serupa juga dialami oleh Kim Yeon-soo yang mendapat julukan Haruki Murakami Korea, lah memulai karir pada tahun 1994 ketika memenangkan penghargaan sastra dengan bukunya yang berjudul I Wear a Mask. Tetapi ulasan yang diterimanya untuk buku pertamanya malah diberi judul, Tidak Akan Bertahan Lama. Ulasan itu dengan kejam menyatakan bahwa Kim Yeon-soo mungkin tidak akan bertahan lama sebagai penulis dan bahwa karyanya bagaikan lelucon, dan itu adalah satu-satunya ulasan untuk buku pertamanya. Kim Yeon-soo kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Berikut kutipan dari prosanya yang berjudul The Work of the Novelist. Walaupun begitu, penulis tidak mudah mati. Karena bagi mereka, proses menulis itu sama pentingnya dengan hasil tulisan itu sendiri. Karya tulis dan penulis itu sendiri terbentuk. Pada saat yang sama, begitu karya tulis itu selesai, sosok penulis pun berubah utuh. Hubungan ini tidak bisa diingkari dalam keadaan apapun, walaupun negara membakar seluruh hasil karya seorang penulis. Mereka tidak bisa mengembalikan penulis itu ke sosoknya yang dulu, sebelum karya-karya itu ditulis. Seorang penulis yang pernah menyelesaikan suatu karya memiliki sumber kekuatan untuk menghadapi ancaman apapun. Hidup sungguh menarik, dan kritikus yang menulis ulasan berjudul, Tidak Akan Bertahan Lama, itu tidak lagi menulis ulasan lain. Orang suka memprediksi masa depan, begitu pula orang-orang lain di sekitar mereka, entah kepada kerabat, teman, atau rekan kerja, mereka akan mengatakan hal-hal seperti, kau ini orang yang, atau, sepertinya kau bisa. Jika terus mendengarkan orang-orang seperti itu, kita akan mempercayai kata-kata mereka, kita akan meragukan diri sendiri. Apakah sebaiknya aku menikah dengannya? Apakah sebaiknya aku mengikuti ujian sipil? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terus mengusik kita. Orang yang bimbang akan selalu bergantung pada penilaian dan saran orang lain. Orang yang percaya diri akan langsung bertindak tanpa membuang-buang waktu bertanya kepada orang lain. Jika ada orang kasar yang memberi penilaian kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, abaikan saja, tidak perlu ragu atau berpikir, mungkin dia ada benarnya. Mereka bahkan tidak mengenal kita dan tidak pernah berpikir tentang diri kita. Kemungkinan besar mereka juga akan melupakan kenyataan bahwa mereka pernah mengatakan sesuatu kepada kita, jadi tidak ada gunanya membiarkan kata-kata itu mengusik kita, kan? Hanya kita sendirilah yang mengenal diri kita luar dalam. Orang yang percaya diri tidak akan terpengaruh penilaian orang lain. Jika ada orang yang berusaha memengaruhiku, aku akan berpikir, biarkan saja mereka bicara, urusanku biar aku yang urus sendiri.